Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kali ini. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penggunaan website Uniprot dan juga Dropbank, yang mana merupakan Uniprot dan juga Dropbank ini merupakan pusat data sentral yang memberikan informasi mengenai protein, serta untuk Dropbank itu sebagai sumber database mengenai obat-obatan, jenisnya, dan juga fungsinya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai pembahasan kita mengenai website ini, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Megi Al-Fajri, kemudian ada rekan saya Faadia Rahma Alimin, ada Al-Afriyati Aini Syakira, ada Zafarin, Hani Fauziah, dan juga Afifah Amdani. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja membahas mengenai penggunaan website ini. Nah, langsung saja kita ke pencarian, di mana di sini kita ketikkan website Uniprot. Nah, di sini akan langsung ditampilkan eh, laman utama yang mengisyaratkan kita untuk masuk ke websitenya. Kemudian kita klik yang ini. Nah, di sini merupakan interface pertama yang akan ditampilkan pada website Uniprot. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kita dapat mengetahui bahwa website ini memberikan tools atau fasilitas yang dapat kita akses seperti Uniprot Knowledge Base atau sering disingkat sebagai Uniprot KB yang, yang memberikan informasi mengenai data protein. Kemudian ada spesies proteome, ada protein cluster atau UniRAF, dan juga ada UniPart. Nah, untuk mencontohkan penggunaan website ini, di sini kita akan membahas mengenai protein PP73. Nah, pada bagian sini langsung saja kita ketikkan nama proteinnya, yaitu protein PP73. Langsung kita tekan. Nah, ini adalah halaman yang akan ditampilkan pada website Uniprot setelah kita mengetik protein TP73 pada pencariannya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ada 3.644 database yang membahas mengenai protein TP73. Nah, untuk TP73 ini sendiri merupakan protein penanda tumor yang sering ditemukan pada organisme seperti manusia, eh, tikus, mencit, bovin, dan juga ikan zebra, dan juga ikan zebra. Nah, di sini ada juga status dari mengenai database protein yang telah ditampilkan. Di sini ada terlihat 125 data yang telah direview, dan juga di sini ada 3.519 data yang masih belum direview. Kemudian masih di halaman yang sama, kita akan diberitahu mengenai natural variant yang ada pada protein TP73 ini. Nah, jika kita scroll ke bawah, itu akan menunjukkan banyak natural varian dari protein TP73. Nah, untuk natural varian ini sendiri sering ditemukan pada uh, manusia. Nah, di sini ditampilkan beberapa contoh mengenai natural varian dari protein TP73. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Itu kita melihat nama gen dan juga organisme yang terdapat pada protein tersebut. Di sini kita pilih yang paling atas. Nah, di sini eh, dapat dilihat nama protein tersebut ada uh, tumor protein P73 dengan gen TP73 dan organismenya itu Homo sapiens atau humans. Nah, selanjutnya itu kita melihat fungsi molekuler dari protein ini. Kita scroll ke bawah. Nah, dapat dilihat pada Go Annotation. Nah, dapat terlihat di sini ada
beberapa fungsi molekuler dari protein tersebut. Ada persimpangan sel, kromatin, sitosol, aparatus Golgi, dan juga terikat membran intraseluler. Selanjutnya itu kita melihat fungsi proses pada proses biologis. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita dapat melihat fungsi dari protein dari protein ini ada terlihat beberapa fungsi biologisnya. Yang pertama itu ada respon kerusakan DNA, jalur sinyal apoptosis intrinsik sebagai respon terhadap kerusakan DNA. Selanjutnya itu ada perkembangan ginjal dan juga perbaikan ketidakcocokan. Nah, mungkin dapat dilihat selanjutnya ada beberapa juga fungsi pada proses biologisnya. Mungkin sekian dari saya. Bahwa medicine target dari protein ini ada lebih kurang ada 124 target, di mana salah satunya itu adalah B, B1 bradikinin reseptor, di mana yang ini merupakan protein yang ada pada manusia. Dan juga kita dapat melihat fungsi secara umum dari B1 bradikin reseptor ini, yaitu sebagai reseptor untuk bradikinin dan juga dapat menjadi faktor di dalam penyakit kronis dan inflamasi. Dan juga ada spesifik functionnya dapat dilihat spesifik dari fungsi spesifik dari bradikinin reseptor ini, yaitu bradikinin reseptor activity. Dan juga kita dapat melihat ada gen name, Uniprot ID, dan Uniprot name, serta berat dari B1 bradikinin reseptor ini. Dan juga masih banyak lagi medicine targetnya, sekitar lebih kurang ada 100. Selanjutnya yaitu subcellular location atau lokasi dari protein ini. Dapat kita scroll hingga menemukan subcellular location ini. Lalu dari website ini akan diberitahu di mana saja lokasi dari protein TP73 ini. Pada protein ini ada 2 lokasi. Yang pertama ada nukleus dan juga sitoplasma. Selain itu, dengan kita mengklik bagian dari nukleus atau dari sitoplasma yang ada di sini, kita juga dapat melihat ringkasan singkat mengenai sitoplasma dan nukleus dari protein ini. Selanjutnya adalah medicine target. Dapat kita scroll ke bawah hingga menemukan chemistry. Lalu di sebelah drug bank ini klik bagian kode nomor ini. Selanjutnya untuk struktur dari protein ini, kita dapat scroll ke bawah pada bagian, kembali lagi kepada halaman Uniprot tadi. Kita akan menemukan struktur pada bagian berikut ini. Mereka adalah bentuk dari protein TP73. Dan kita dapat menemukan informasi-informasi ketika kita mengklik bagian-bagian tertentu dari struktur protein ini. Untuk penyakit-penyakit yang melibatkan protein ini dapat kita lihat pada bagian disease dan varian berikut ini. Kita klik, lalu muncul keterangan sebagai berikut ini. Pada deskripsi, kita dapat menemukan berbagai keterangan tentang informasi yang kita dapatkan untuk protein ini sendiri. Berikut kira-kira informasi yang bisa kita dapatkan. Protein ini salah satu bentuk diskinesia atau bentuk silia primer yang disebabkan pada kelainan abnormal dari motil silia tersendiri, yang biasanya berfungsi sebagai faktor penting dalam sistem pernafasan. Cacat pada silia ini dapat mengganggu pernafasan dan mengarah kepada kronis dan bronkitis.
Mungkin sekian ada Pak. Selanjutnya kita akan melihat informasi mengenai zat aktif atau obat yang menjadikan TP73 sebagai target. Nah, sebelum itu kita kembali ke laman Uniprot. Nah, pada bagian chemistry, terutama di bagian drug bank, di sini dapat dilihat beberapa jenis obat atau zat aktif yang menjadikan TP73 sebagai target pada drug bank. Nah, untuk sebagai contoh, kita klik kode number yang ini. Nah, selanjutnya nanti akan dialihkan ke laman drug bank. Di sini terdapat informasi mengenai obat yang menjadikan TP73 sebagai target. Di sini dapat dilihat bahwa generic name dari zinc tersebut yaitu zinc dengan accession number yaitu DB01-593. Selanjutnya, kita akan melihat struktur dari obat itu sendiri. Nah, dapat dilihat bentuk struktur sederhananya dengan chemical formula yaitu Zn. Selanjutnya, kita akan melihat toksisitas dan interaksi dari obat tersebut. Dapat di-scroll ke bawah. Nah, pada bagian toxicity, ini merupakan toksisitas dari zat aktif tersebut. Nah, menurut Toxnet, database Toxnet, Perpustakaan Kedokteran Nasional US, bahwa LD50 oral itu untuk zinc atau seng itu mencapai 3 gram atau kilogram berat badan dengan 10 lipat lebih tinggi dibandingkan kadmium dan 50 kali lipat lebih tinggi dibandingkan merkuri. Nah, selanjutnya kita akan melihat interaksi dari obat tersebut. Pada bagian interaction, terdapat beberapa jenis interaksi pada zinc tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa zinc ini menyebabkan penurunan penyerapan pada karbamazepin, ceftibuten, kepalesin, sinokasin, ciprofloxacin, dan beberapa interaksi lainnya dapat dilihat di sini. Masuk ke bagian salah satu website yang terkait dengan Uniprot ini yaitu OMIM. Nah, OMIM ini sendiri merupakan salah satu website yang bisa langsung diakses dalam laman interface dari si website Uniprot ini. Nah, untuk mengakses data dari OMIM ini sendiri, di sini kita akan ditampilkan pada halaman yang sama, yaitu pada bagian Names and Taxonomy. Di sini ada Organism Specific Database, di sini ada name, kemudian ada 2 kode yang ditampilkan. Nah, di sini kita akan memilih kode yang paling atas, yaitu gen. Nah, setelah kita mengklik pada bagian tersebut, kita akan langsung diarahkan ke halaman website OMIM itu sendiri. Nah, pada website ini kita ditunjukkan bahwa untuk protein TP73 ini berlokasi di kromosom 1 berlengan pendek pada lokus 36 dan sublokus 32. Nah, untuk penyakit yang terkait dengan protein ini yang ditampilkan oleh website OMIM ini, di sini dapat kita lihat pada tabel bahwa dia terikat dengan penyakit ciliary dyskinesia, primary 47, and lissencephaly. Nah, di sini juga ada phenotype number, yaitu 619466. Kemudian ada turunannya yaitu AR, yaitu autosomal recessive, dan juga di sini ada phenotype mapping. Nah, di sini akan diberitahui bahwa ada informasi yang diberitahukan oleh si website ini. Nah, jika kita scroll ke bawah, kita akan diberikan informasi mengenai deskripsi, quantum expression, dan juga gain function. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita akses nantinya dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam suatu proses penelitian. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami mengenai pemaparan penggunaan dari website Uniprot dan juga Drug Bank. Nah,
Sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.